Tunas remaja, gimana kabarnya? Kakak harap kita bisa tetap bersuka cita ya, meskipun dalam kondisi yang gak biasa. Pasti udah kangen banget sama teman-teman yang lain. Kangen kita bisa beribadah bersama. Tapi ditahan dulu ya rindunya. Kita harus sama-sama berjuang untuk mencegah penularan COVID-19. Dalam masa pandemi ini, pasti banyak hal yang buat kita ngerasa gak nyaman. Gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa nongkrong. Banyak hal yang mungkin kita keluhkan dan kita perkatakan terus-menerus. Sampai kita lupa, sebenarnya banyak hal loh yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, saat ini kakak mau ajak kita untuk sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan yang kita alami selama pandemi ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena hari ini sekali lagi Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam minggu ini Tuhan masih kasih kesehatan, kekuatan, bahkan iman untuk percaya kepada Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, biarlah Engkau yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir, biar semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus memimpin kami juga untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya juga dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita. Kita nyanyikan lagu Ku Ada Sebab Anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu
selamanya. Tiga minggu yang lalu kita udah sama-sama memperingati Hari Kebangkitan Yesus. Kakak mau ajak kita untuk sebentar saja memposisikan diri sebagai murid-murid Yesus pada saat itu. Tiba-tiba mayat Yesus tidak ditemukan. Lalu ada beberapa perempuan yang mengatakan bahwa mereka bertemu dengan Yesus. Kira-kira sebagai murid-murid, apa ya yang akan kita rasakan? Kakak yakin pada saat itu murid-murid sedang kebingungan, karena sebenarnya mereka nggak mengerti apa yang Yesus katakan selama ini. Mau tahu ceritanya lebih lanjut? Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. LAI memberikan judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti.
hari itu, hari kebangkitan Yesus, ada 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan menuju ke sebuah perkampungan yang bernama Emmaus. Di dalam perjalanan, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Di ayat 20-24 diceritakan bahwa mereka sedang menceritakan tentang Yesus yang telah mati, disalibkan, dan juga tentang harapan mereka kepada Yesus yang diharapkan menjadi Mesias secara politik atau yang dapat membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Tetapi dicatat mereka tidak mengenal Dia karena ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka. Nah, adik-adik, pada saat Yesus datang, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang sedang kamu percakapkan?" Kira-kira apakah Yesus tidak tahu apa yang sedang mereka percakapkan? Tentu tidak. Yesus sebenarnya tahu apa yang sedang mereka percakapkan. Tapi Yesus mau datang dan mau mendengar. Yesus hadir dalam pergumulan murid-murid, dalam kebingungan mereka, dalam ketidaktahuan mereka akan firman Tuhan. Bagi orang-orang yang gak tahu arah tujuannya, Yesus mau hadir dan mau mendengar. Setelah murid-murid menjelaskan mengenai apa yang mereka sedang percakapkan, Yesus menegur mereka. Di ayat 25 dikatakan, "Hai kamu orang bodoh." Teguran ini sepertinya keras sekali ya teman-teman. Tapi hal ini harus Yesus lakukan. Karena Yesus telah berulang kali mengatakan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan mati, dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Pemberitahuan ini telah berulang kali Yesus katakan kepada murid-muridnya, tetapi mereka tetap tidak mengerti. Teguran Yesus bukanlah teguran yang menjatuhkan murid-murid. Buktinya apa? Karena di dalam teguran Yesus, Yesus justru mengajarkan mereka seluruh kitab suci. Yesus mengajarkan mereka kitab-kitab Musa dan kitab-kitab lain yang seluruhnya menceritakan tentang Yesus. Murid-murid masih meyakini konsep-konsep yang mereka miliki. Mereka nggak mengerti apa maksud Tuhan. Mereka masih saja memikirkan bahwa Mesias adalah Mesias yang harus membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Berbeda dengan apa yang Yesus sudah katakan, yaitu Mesias harus mati dan juga bangkit pada hari yang ketiga. Lagi ya ke ceritanya, setelah pembicaraan yang begitu panjang, mereka mendesak Yesus untuk Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu Yesus memecahkan roti, mereka mengingat bagaimana Yesus memberkati makanan untuk memberi makan 5.000 orang. Dari situlah akhirnya mata mereka terbuka dan mereka mengenal Dia. Masa sih seluruh kitab membicarakan tentang Yesus? Kita akan bahas ini di lain waktu. Tapi, kakak mau ajak kita untuk buka salah satu ayat, yaitu di Kejadian 3 ayat 15. Dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Siapa sih keturunanmu dan siapa sih keturunan perempuan? Nah, pada saat ini, keturunanmu yang dimaksud adalah keturunan daripada ular, yaitu iblis. Bagaimana iblis menggoda Hawa untuk jatuh ke dalam dosa. Dan juga keturunan perempuan artinya menggambarkan tentang Maria yang akan melahirkan Yesus. Jadi semenjak Kejadian 3 ayat 15, Allah telah menjanjikan seorang penyelamat bagi manusia yang akan meremukkan kepala iblis dan juga akan menghancurkan iblis dan akan membuat kita menang atas dosa. Kita ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama. Pertama, ketika murid-murid dalam kondisi kebingungan, galau, sedih, muram, Yesus hadir dalam pergumulan mereka. Yesus datang dan bertanya, apa yang sedang mereka alami? Dan Yesus menginginkan murid-murid untuk menceritakan segala sesuatu yang mereka alami.
sama halnya dengan kita. Ketika dalam kondisi galau, ketika dalam kondisi kebingungan, kesedihan, Yesus juga hadir bersama-sama dengan kita. Ia menginginkan kita untuk datang kepadanya dan menceritakan segala sesuatu. Kedua, meskipun telah bersama-sama dengan Yesus selama kurang lebih 3 tahun, mendengarkan Yesus berbicara kepada mereka, tidak menjamin murid-murid mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka masih saja percaya dan meyakini konsep-konsep mereka tentang Mesias. Nah, begitu juga dengan kita. Meskipun bertahun-tahun mengikut Tuhan, tidak menjamin kita telah mengerti apa yang Tuhan mau. Untuk itu, penting bagi kita untuk terus belajar firman Tuhan dan berdoa agar Tuhan terus memberikan kita pengertian akan firman Tuhan. Apakah selama ini ada konsep-konsep yang terus kita pertahankan? Misalnya, dalam menghadapi COVID-19, apakah ada pemikiran-pemikiran kita yang sebenarnya Tuhan mau ubahkan belakangan ini? Mungkin kita mulai terguncang. Allah kan kasih, kenapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Tapi, mari kita belajar hal yang lain, bahwa Allah tidak hanya kasih, Allah juga berdaulat. Ia mengizinkan hal ini terjadi untuk membawa kita kepada pertobatan, menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Terakhir, setelah murid-murid mendengarkan firman Tuhan, mereka langsung bergegas, mereka langsung berdiri dan pergi ke Yerusalem. Mereka menceritakan apa yang mereka alami, bagaimana mereka mengenal Dia, dan bagaimana Ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Beginilah sikap kita ketika kita telah mendengarkan firman. Ketika hati kita berkobar-kobar akan firman Tuhan, kita akan terus membagikan itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Kita rindu agar orang-orang lain juga mendengar dan mengalami apa yang kita alami. Ketika murid-murid mendengarkan firman Tuhan, hati mereka berkobar-kobar. Ini adalah respon yang benar ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Bukannya malas-malasan atau mencari kesibukan yang lain. Mari kita introspeksi diri kita. Dan ketika kita menyadari hati kita tidak berkobar-kobar, hati kita malas-malasan ketika dengar firman Tuhan, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan untuk membuat hati kita terus berkobar-kobar, bersemangat ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kita untuk kasih pengertian akan firman Tuhan. Kita Tuhan Yesus mengubahkan murid-murid yang bimbang, yang sedih, yang muram, menjadi sukacita. Dan biarlah kebangkitan Kristus juga mengubahkan kita menjadi orang-orang yang terus bersukacita karena telah mengenal Dia dan terus membagikan Kristus kepada orang-orang lain. Menceritakan Kristus agar orang-orang lain pun bersukacita sama seperti kita. Nah adik-adik, aku kasih waktu 2 menit buat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan membuat komitmen untuk terus belajar firman Tuhan dan juga untuk membagikan itu kepada orang lain. Aku kasih waktu 2 menit ya. Indiaku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu.
Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. For you, my life, Lord, I offer you, Lord, I offer you, my life. Akan menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan berbelas kasih bagi kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah bertumbuh dalam hati kami dan menolong kami untuk kami melakukannya. Kami tahu kami manusia yang terbatas, yang gak mampu melakukannya. Tapi kami bersyukur atas Allah yang terus mengerjakannya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, setiap komitmen yang kami buat, biarlah Tuhan yang menolong kami juga untuk benar-benar melakukannya. Ampuni kami juga Tuhan, ketika dalam ibadah ini banyak hal yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menguduskan kami, menyucikan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Seluruh hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tetap di rumah aja, belajar firman Tuhan dan terus menjadi saksinya.